Dengan menghela nafas panjang, saya coba temui mereka dengan baik. Mereka menanyakan kapan saya akan membayarnya. Total tagihan saya di aplikasi itu sekitar 4 jutaan. Saat itu di dompet saya hanya tinggal 120 ribuan. Saya ceritakan semuanya panjang lebar. Mereka seakan tidak mau pulang sebelum dapat uangnya. Karena saat itu memang keadaan, saya hanya menyuguhinya air putih. Seakan mereka terus menunggu dan gak pulang-pulang. Saya mencoba bersabar, hingga akhirnya tak lama kemudian azan maghrib pun tiba. Akhirnya mereka pamit untuk pulang. Selang 2 hari berikutnya, datang lagi seorang mantri dari salah satu bank. Dia datang menagih. Serasa kepala ini mau pecah mikirin angsuran lagi. Dia menanyakan kepastian kapan saya akan bayar karena sudah nunggak. Karena memang gak ada, saya tidak menjanjikan apapun ke penagih itu. Saya hanya bilang kalau sudah ada uang pasti saya bayar. Bukan semata saya orang yang ruwet, tapi memang keadaannya seperti itu. Untuk kebutuhan hidup saja saya numpang ke orang tua. Saya hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Hanya doa yang bisa aku panjatkan. Keesokan harinya, saya coba kerja lebih keras lagi. Saya tawarkan produk-produk las milik teman saya hingga ke kampung-kampung berikutnya. Gak tahu kenapa seperti makin sulit. Dengan sisa uang yang tinggal 100 ribuan itu saya coba terus berkeliling menjadi sales. Panas hujan tidak saya pedulikan. Aku terus berdoa, ya Allah aku ikhlas atas apa yang terjadi padaku. Begitu kuucapkan dalam hati sambil terus beristighfar. Hingga di suatu waktu, selepas sholat Jumat aku coba untuk beristirahat di sebuah masjid. Tak lama kemudian ada seorang pengurus masjid yang basa-basi mengajak ngobrol. Singkat cerita, dia minta nomor WA saya, barangkali butuh, begitu katanya. Selepas itu saya berpamitan untuk pergi melanjutkan perjalanan. Tiba-tiba selang 1 jam, mendung begitu tebal hingga akhirnya hujan deras disertai angin. Saya coba berhenti di sebuah ruko yang sedang tutup untuk berteduh. Saya coba ambil sebatang rokok. Baru saya ambil korek api di saku, tiba-tiba pintu ruko itu dibuka oleh pemiliknya. Ternyata dia menawarkan untuk masuk saja, karena di luar hujan deras disertai angin. Akhirnya dengan sopan saya pun masuk. Di situ saya sempat ditanyai oleh pemiliknya. Di sela obrolan kami, saya sempatkan juga untuk menawarkan produk barangkali membutuhkan. Dia hanya menjawab sambil tersenyum, "Iya Pak, kalau kita butuh nanti kita hubungi, tolong tinggal nomor WA-nya ya," begitu katanya. Tak lama berselang, hujan pun reda. Seminggu berlalu, aku belum dapat satu pelanggan pun kali ini. Tak terasa sisa uangku pun semakin habis. Kini di dompet hanya tinggal 9.000 saja, habis untuk operasional. Saya berniat nanti malam akan bangun untuk tahajud memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita, jam 2 pun aku terbangun dan langsung ambil wudhu untuk tahajud. Setelah selesai sholat aku berdoa, kemudian aku teruskan berzikir dan beristighfar entah sampai ribuan kali sampai azan subuh. Tak terasa air mataku pun menetes. Aku teringat akan semua uang yang telah raib di binomo. Betapa bodohnya aku ya Allah hingga terlena dengan ini semua, begitu ucapku. Beri aku kekuatan ya Allah, beri aku kesabaran, beri aku jalan keluar dan tolong beri Kau kemudahan untuk melewatinya.